Halo my bro, pada video kali ini kami akan membahas tentang evolusi bounty yang didapatkan kru Mugiwara. Dari bounty pertama mereka, hingga bounty terbaru yang mereka dapat setelah perang Onigashima. Yang pertama ada Jinbei sang Ksatria Laut. Bounty pertama Jinbei adalah 76 juta, didapatkan ketika dia bergabung ke dalam bajak laut Sun Pirates. Bersama dengan Fisher Tiger, dia beberapa kali ikut andil dalam pertarungan melawan Angkatan Laut. Lalu bounty Jinbei naik menjadi 250 juta setelah ia menjabat sebagai wakil kapten Sun Pirates. Kemudian dia direkrut menjadi Shichibukai, dan harga buronannya pun hilang. Selepas perang di Marineford, bounty Jinbei kembali aktif karena dia keluar dari Shichibukai serta membantu Shirohige dan Luffy mengacaukan eksekusi kematian S. Kemudian bounty-nya meningkat menjadi 438 juta. Domino efek yang dihasilkan oleh Jinbei dimulai ketika dia membantu Luffy untuk mengacaukan pernikahan Sanji dan Pudding, lalu menyerang Big Mom di markasnya. Setelah itu, dia bergabung dengan bajak laut Mugiwara di Wano, dan berhasil mengalahkan salah satu Tobiropo di Perang Besar Onigashima. Setelah rentetan peristiwa tersebut, bounty-nya kembali meningkat menjadi 1 miliar 100 juta, dan menjadi salah satu dari trio monsternya bajak laut Mugiwara. Brock, the Soul King. Bounty pertama Brock didapatkan ketika dia masih hidup, dan bergabung dengan bajak laut Rumbar. Bounty-nya pada saat itu adalah 33 juta. Bounty Brock kemudian naik menjadi 83 juta setelah insiden di Dressrosa. Lucunya adalah pada poster bounty Brock, lebih terlihat seperti poster untuk acara konser musik. Kemudian setelah rentetan kejadian di Whole Cake Island dan Wano Kuni, bounty-nya naik menjadi 383 juta. Franky, sang samurai cyborg. Kejadian di Enies Lobby adalah awal mula Franky mendapatkan bounty-nya, setelah membakar blueprint Pluton dan mengalahkan Fukurwo dari CP9 di Enies Lobby. Dia mendapatkan bounty sebesar 44 juta. Lalu bounty-nya naik setelah dia mengalahkan Senor Pink di Dressrosa. Dia agak tidak senang dengan bounty-nya, karena hanya 94 juta, dia berharap bisa lebih dari 100 juta. Dan juga fotonya yang dipakai adalah foto General Franky. Setelah perang Wano Kuni bounty-nya naik menjadi 394 juta. Lagi-lagi foto yang tertera dalam Watet poster bukanlah foto Franky, melainkan foto mukanya Tausan Sunny. Sang arkeolog Nico Robin, si anak iblis. Nico Robin mendapatkan bounty pertamanya sebesar 79 juta, karena dialah satu-satunya orang yang selamat dari insiden Buster Call di Pulau Ohara. Setelah misi penyelamatannya di Enies Lobby, dia akhirnya mendapatkan bounty baru sebesar 80 juta. Partisipasi Robin dalam mengalahkan keluarga Don Quixote di Dressrosa berhasil menaikkan bounty-nya menjadi 130 juta. Lalu setelah Perang Besar Wano, bounty-nya naik tinggi menjadi 930 juta, dikarenakan dia sudah mempunyai dan membaca 3 Road Poneglyph, serta kekuatan barunya yang mengalahkan Black Maria. Lalu masih ada keinginan dari pemerintah dunia untuk membawa Nico Robin ke hadapan mereka. Hal ini menyiratkan bahwa mereka memang sungguh-sungguh menganggap Robin adalah orang penting dan berbahaya jika berkeliaran. Chopper, si penyuka manisan. Chopper mendapat bounty pertamanya ketika pertempuran di Enies Lobby berakhir. Bounty pertamanya adalah 50. Bounty ini didapat karena pemerintah dunia berasumsi kalau Chopper adalah binatang peliharaan Mugiwara. Perubahan wujud Rumble Ball-nya yang digunakan untuk mengalahkan Kumadori, dianggap adalah monster lain yang tiba-tiba muncul di sana. Lalu bounty keduanya didapat setelah insiden Dressrosa, yaitu 100. Dan untuk bounty terakhir yang didapat pasca perang di Wano adalah 1000. Si kaki hitam, Sanji. Sanji pertama kali dapat bounty ketika memenangkan pertarungan dengan Jabra di Enies Lobby. Bounty-nya saat itu adalah 77 juta. Sayangnya poster untuk Sanji adalah gambar sketsa tangan, dikarenakan sang fotografer lupa untuk membuka lensanya sebelum mengambil foto Sanji. Sayangnya sketsa wajah Sanji sangat mirip dengan Duval, sehingga mereka berdua sempat ribut. Lalu bounty yang kedua dia dapatkan pasca insiden Dressrosa, serta rahasianya yang terungkap, bahwa ia adalah salah satu anggota keluarga Vinsmoke. Maka bounty Sanji naik lumayan tinggi menjadi 177 juta, setelah insiden pernikahan politiknya yang gagal, dan mengacak-acak wilayah Big Mom. Dia diberikan bounty 330 juta. Pada saat itu, bounty-nya lebih tinggi dari Zoro, dan dia merasa sangat senang.
Setelah pertarungan sengit di Onigashima, dan berhasil mengalahkan Queen, bounty Sanji naik tinggi menjadi 1.032.000.000. Bukannya senang, Sanji malah sedih, karena dia kalah dengan Zoro, dan terlebih juga kalah dengan Jinbei. Membuatnya menjadi si nomor 4 di bajak laut Mugiwara. Pada poster buronan kali ini, nama Vinsmoke sudah tidak ada, dan Sanji mendapatkan foto poster terbarunya. God Usopp. Usopp pertama kali mendapatkan bounty-nya adalah ketika dia membakar bendera pemerintah dunia. Menandakan bahwa dia dengan lancang dan gamblang menantang mereka. Pemerintah dunia menamai Usopp di poster bounty dengan nama Sogeking, dengan nilai bounty 30 juta. Lalu bounty keduanya adalah setelah insiden Dressrosa, di mana ia dikenal sebagai God Usopp. Karena Usopp berhasil mengalahkan Sugar, dan membuat para masyarakat dan petarung Kolosium yang tadinya menjadi boneka, kembali menjadi manusia. Karena tindakan Usopp ini jugalah, Grand Fleet Mugiwara terbentuk di akhir cerita Dressrosa. Bounty-nya sendiri naik menjadi 200 juta. Kemudian dalam perang Onigashima, bounty-nya naik menjadi 500 juta, naik lumayan tinggi, karena dia adalah anggota dari bajak laut Mugiwara yang sudah menjadi Yonkou. Ekspresinya sendiri sangat terkejut, dan malah tidak ingin naik lebih tinggi lagi. Si kucing pencuri, Nami. Sama seperti yang lainnya, kebanyakan anggota Mugiwara mendapatkan bounty pertamanya pasca insiden di Enies Lobby. Nami mendapatkan 16 juta dari hasil mengalahkan anggota CP9 bernama Khalifa. Di mana nanti Khalifa akan hadir di film One Piece Red. Kemudian bounty-nya naik sedikit pasca perang di Dressrosa menjadi 66 juta. Sama seperti Usopp, Franky dan Brock. Karena dia diketahui sebagai salah satu komandan bajak laut Yonkou, maka bounty-nya naik menjadi 366 juta. Mantan pemburu bajak laut, Roronoa Zoro. Bounty buronan Zoro kita ketahui ketika mereka bersandar di Mocktown dan berkelahi dengan bajak laut Bellamy. Bounty-nya pada saat itu adalah 60 juta. Bounty ini didapat dari akumulasi kejadian ketika Zoro mengalahkan Mr. One di Arabasta dan membunuh 100 bounty hunter di Whiskey Peak. Bounty-nya naik 2 kali lipat setelah dia berhasil mengalahkan Kaku di Enies Lobby dengan jurus barunya, yaitu Ashura. Bounty-nya menjadi 120 juta, dan menjadikannya salah satu dari supernova saat itu. Bounty ketiganya didapat setelah mengalahkan salah satu dari 3 komandan tertinggi anggota bajak laut Don Quixote, yaitu Pika. Bounty-nya menjadi 320 juta. Lalu pasca perang di Onigashima, bounty-nya naik tinggi menjadi 1.111 juta. Tidak heran karena selain dia mengalahkan King, dia juga mendapatkan pedang Enma, dan menjadi salah satu dari 5 orang yang bertarung melawan Big Mom dan Kaido di atap Onigashima. Serta Zoro menjadi orang pertama yang melukai Kaido dari kelima orang yang ada di sana. Sang Yonkou, Monkey D. Luffy. Luffy pertama kali mendapatkan bounty-nya ketika mengalahkan Arlong dan menyelamatkan Nami. 30 juta lumayan tinggi untuk bajak laut baru. Ini dikarenakan dia berhasil mengalahkan top 3 bajak laut di East Blue yaitu, Kapten Kuro, Don Krieg dan Arlong. Bounty keduanya tentu saja didapat dari pertarungan hidup dan matinya dengan krokodil. Melawan User Logia tentu saja bukanlah sebuah keunggulan, melainkan kerugian. Tapi Luffy berhasil mengalahkannya, dan perlu dicatat bahwa Crocodile merupakan salah satu dari Shichibukai. Bounty-nya pasca Arabasta adalah 100 juta. Pertarungan di Enies Lobby merupakan salah satu arc terbaik di anime atau manga One Piece. Terbukti pertarungannya banyak yang memorable, terlebih kemajuan kekuatan Luffy yang sangat signifikan. Kita melihat dari Gear Second-nya melawan Blue Eno, hingga Gear Third-nya melawan Rob Lucy. Lalu dia juga melakukan peperangan terhadap pemerintah dunia, maka tidak heran bounty-nya naik menjadi 300 juta. Salah satu pertarungan yang paling menyentuh adalah pertarungan di Marineford. Salah satu perang terbesar di One Piece dengan kerusakan dan korban jiwa terbanyak. Pasca perang mengerikan ini berakhir, Luffy yang hampir mati, mendapatkan bounty sebesar 400 juta. Aliansinya dengan Law untuk meruntuhkan tirani keluarga Don Quixote di kerajaan Dressrosa, berhasil menaiki bounty-nya menjadi 500 juta, plus dia mendapatkan armada Grand Fleet dengan para bajak laut yang kuat. Seperti Cavendish, Sulaiman, Bartolomeo, Sai, Orlombus, Ideo, dan Leo. Misi membawa kembali Sanji ternyata dianggap oleh pemerintah dunia adalah misi untuk mengacaukan pulau yang dikuasai Big Mom, dan mencoba untuk menumbangkannya. Setelah berita yang terlalu dibesar-besarkan oleh Morgan dimuat di koran, dengan headline Luffy beraliansi dengan Jinbei, bajak laut BG, Kaisar,
dan Germa untuk mengalahkan Big Mom. Bounty-nya naik sangat besar menjadi 1.500.000.000. Terakhir adalah pertarungan sengit di atap Onigashima dan mengalahkan Kaido serta menghancurkan penjajahan yang dilakukan Beast Pirates terhadap negeri Wano. Serta terkuaknya identitas asli buah iblis Luffy, yang ternyata adalah buah iblis tipe Mythical Zoan, yaitu Hito Hito no Mi versi Nika. Di mana buah iblis itu adalah buah iblis yang sangat dijaga kerahasiaannya oleh pemerintah dunia. Bounty-nya naik 2 kali lipat menjadi 3 miliar dan dianugerahkan sebagai Yonkou. Terima kasih atas waktunya bro, jangan lupa like, komen dan subscribe.